Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah oleh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas pertanyaan nomor 51 dan sudah kita bawakan, kita bacakan ucapan atau jawaban dari Syekh hafizahullah ta'ala berkaitan dengan nasihat bagi para penuntut ilmu yang masih pemula. Ya, beliau memberikan nasihat-nasihat yang sangat bagus bagi para thalibul ilm yang baru memulai belajar agama ini. Nah, yang belum kemarin kita sampaikan adalah footnote yang ada di halaman 130, footnote nomor 145. Betul ya? Belum ya footnote-nya? Sudah apa belum? Belum. Sudah apa belum jemaah? Nah, disebutnya di sini wa huna yanbaghi tahdidul mafhumis sahih liman yutlaq alaihi lafdul alim. Di sini perlu untuk membatasi tentang pemahaman yang benar kepada siapa dimutlakkan kata-kata al-alim, atau kepada siapa disematkan kata alim, ya orang yang alim. Wa hadza minal ahammiyati bimakan, dan ini termasuk di antara perkara yang sangat penting sekali. Kenapa? Bisababi adamil idraki minal kathirina takhallala sufufal ulama man laysa minhum. Kata beliau, karena disebabkan banyak di antara manusia yang tidak mengetahui siapakah yang layak disebut sebagai ulama, itu mengakibatkan banyaknya orang-orang yang menyusup ke dalam barisan ulama padahal dia bukan ulama. Ya, karena orang-orang awam nggak tahu yang beneran ulama itu siapa, ketentuannya itu apa. Ya, karena banyak orang-orang awam yang nggak tahu kriteria ulama, maka banyak orang-orang jahil yang ngelama, yang menyusup ke barisan para ulama. Seakan-akan mereka ini menampakkan diri sebagai ulama, padahal mereka sama sekali bukan bagian dari ulama dan diulamakan oleh orang-orang awam. Ini bahayanya, kata beliau. Nah, ketika banyak orang-orang jahil, ngelama,
menyusup ke barisan para ulama, fawaqa'atil fawda al-ilmiyah, maka banyak terjadi kekacauan-kekacauan dari sisi ilmu, allati natajarra'ul ana mararataha, yang mana sekarang ini kita rasakan pahitnya itu. Nah, kita rasakan pahitnya akibat dari orang-orang jahil yang menyusup ke barisan para ulama, kemudian membuat kekacauan-kekacauan ilmu di situ. Fa asbahal katsiru minan nasi amatan wa talabatil ilmi khassatan yadhunnu anna kullaman allafa kitaban aw akhraja makhtutatan aw khataba aw alqa muhadaratan huwal alim. Maka jadilah banyak di antara manusia secara umum atau para penuntut ilmu secara khusus, mereka mengira setiap orang yang menulis kitab, membuat kitab, menulis sebuah karya, atau dia melakukan takhrij terhadap manuskrip-manuskrip. Jadi ada manuskrip-manuskrip kuno yang kemudian sama dia dikeluarkan kalimat-kalimatnya menjadi sebuah kitab, atau dia menyampaikan khutbah, atau dia menyampaikan pengajian. Maka banyak di antara orang-orang awam yang mengira orang-orang seperti itu pasti ulama, pasti alim. Kenapa? Karena dia menulis kitab, karena dia suka khutbah, karena dia ngisi pengajian. Padahal apalagi jadwalnya banyak. Satu hari bisa sampai 5 kajiannya, Masya Allah. Kapan belajarnya kalau kayak gitu? Ada gak jamaah? Ada, banyak. Ya, Ustadz satu hari kajian mulai pagi sampai malam, kajian terus full. Ya, besoknya juga gitu, tiap hari demikian. Ya, kapan belajarnya? Nah, orang-orang awam menganggap yang jadwalnya padat ini pasti ulama. Sedangkan yang nggak ada jadwal, atau mungkin jadwalnya sesekali dia ngisi kajian, oh ini masih kurang alim ini orang kayak gini. Kenapa? Jadwal kajiannya sedikit, ya nggak padat jadwalnya. Nah kalau fulan ini baru ulama ini, jadwalnya padat, nggak gampang-gampang bisa ngundang dia ini. Ya, hanya orang-orang khusus yang bisa ngundang dia ini. Masya Allah, ini orang-orang alim kata dia. Kemudian innaman yastahiqu an yutlaqa alaihi ismul alim fi hadzal zaman hum qalil. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang berhak disematkan kepadanya istilah alim, istilah ulama di zaman sekarang ini itu sangatlah sedikit. Itu sedikit. Wa aqallu minal qalil. Bahkan dari yang sedikit itu sedikit lagi yang lebih layak disebut sebagai ulama. Bal qalilun jiddan, bahkan sangat-sangat sedikit sekali orang yang berhak disematkan kepadanya nama ulama atau alim yang sebenarnya, itu sangatlah sedikit di zaman sekarang. Kalau khatib banyak, kalau dai banyak, kalau mubaligh banyak, atau wa'ad, orang yang memberi nasihat banyak. Tapi alim itu sedikit sekali. Wadzalika li'anna lil alim sifatin. Itu semua karena orang yang alim, ulama, itu punya sifat-sifat khusus. Ya, punya sifat-sifat khusus. Apa sifat khususnya? Kalau orang-orang awam ditanya ulama itu apa sifatnya? Bisa terbang, orang Indonesia. Nah, ini ulama itu punya karomah. Bisa terbang, bisa menyembuhkan yang sakit, tasbihnya dawa, surbannya panjang, gamisan kemana-mana. Wah, ini ulama ini. Ya, dilihat dari hal-hal yang seperti tadi. Qad la yantabiqu katsirun minha ala katsirin mimman yantasibu ilal ilmil yauma. Nah, sifat-sifat ulama ini itu ternyata tidak layak. Kan tadi ulama itu punya sifat-sifat khusus yang kalau itu diterapkan kepada orang-orang yang katanya ulama di zaman sekarang, ternyata tidak layak mereka ini disebut ulama, karena tidak memenuhi kriteria sifat-sifat ulama tadi. Walaisal alim man kana fasihan balighan fi khutabihi.
Bukanlah ulama itu hanyalah sebatas orang yang fasih berbicara, yang berapi-api ketika khutbah, yang pandai berretorika ketika khutbah, pandai merangkai kata-kata, pandai membuat jamaah nangis. Bukan itu sifatnya ulama. Wa muhadaratihi wa nahwi dzalik, atau dalam kajian-kajiannya. Walaisal alim man allafa kitaban. Ulama itu bukan cuman yang sekedar bisa menulis kitab, au haqqaqa muallafan au makhtutatan wa akhrajaha, atau dia meneliti manuskrip kemudian dia cetak, dia keluarkan menjadi kitab. Bukan itu sifat ulama. Inna waznal alimi bihadhil umuri fahasab huwal mutarassib walil asaf fi adhani kathirin minasyababi wal amah. Sesungguhnya, kata beliau, timbangan yang demikian itu untuk menimbang apakah seseorang itu ulama atau bukan hanya sebatas dia ceramah, sebatas dia khutbah, sebatas dia nulis kitab. Ya, timbangan-timbangan seperti ini sangat disayangkan ada di benak kebanyakan para pemuda-pemuda dan orang-orang awam. Ya, yang tadi kita singgung, orang-orang awam mereka mengira namanya ulama itu setiap orang yang khutbah itu berarti orang alim. Setiap orang yang ceramah, ngisi kajian, oh itu berarti orang alim, berarti dia adalah seorang ulama, dan seterusnya. Ini yang mengendap di dalam pikiran kebanyakan manusia. Yaqulul hafidhu Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu fi dzalik. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan wa qadibtulina bi jahalatin minan nas. Sungguh kita sekarang ini diuji dengan orang-orang jahil dari kalangan manusia. Ya'taqiduna fi ba'di man tawassa'a fil qawli minal mutaakhirin annahu a'lamu mimman taqaddam. Di mana manusia mengira sebagian orang yang banyak berbicara tentang suatu permasalahan dari orang-orang zaman sekarang ini, kakean ngomong, ya banyak berbicara tentang permasalahan-permasalahan. Maka orang-orang awam masyarakat menganggap bahwa ini orang lebih alim daripada ulama-ulama terdahulu. Ya. Para salaf terdahulu pernah nggak mereka berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendalam-dalaminya? Pernah nggak para salaf terdahulu kayak gitu? Nggak pernah, karena mereka cukup apa? Menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah mereka itu kepikiran membahas kalau Allah itu di atas, berarti Allah itu lebih kecil daripada arsy, berarti arsy itu lebih besar daripada Allah. Kalau Allah itu di atas, berarti Allah membutuhkan arsy. Ya, kalau Allah itu turun ke langit dunia, maka berarti Allah itu nggak naik-naik, karena dalam 24 jam pasti ada belahan bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Para salaf pernah nggak ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah kepikiran kayak gitu. Nggak pernah membahas tentang masalah-masalah demikian. Tapi dibahas panjang lebar oleh orang-orang di zaman berikutnya, oleh kalangan mutakallimin, oleh orang-orang filsafat. Nah, ketika mereka lebih dalam membahas tentang sifat-sifat Allah yang nggak pernah dibahas oleh para salaf, orang-orang awam menganggap iki luwe alim. Ngerti maksudnya ya? Oh, ini berarti orang-orang sekarang ini lebih cerdas, lebih dalam ilmunya daripada para salaf. Ini gak tahu dibahas, justru itu bid'ah. Makanya Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Tapi orang-orang awam menganggap para ahli kalam, para filsafat yang jatuh dalam ilmu-ilmu demikian itu sebagai orang yang cerdas, ulama, orang alim. Ya. Para salaf terdahulu nggak pernah membicarakan sifat-sifat Allah yang nggak pernah disinggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu dibicarakan oleh ahli kalam di zaman sekarang. Mereka membahas panjang lebar tentang apakah Allah itu memiliki sifat laun. Allah punya sifat warna apa enggak, jemaah? Kelir-kelir.
Allah punya sifat warna apa enggak? Gua menang kan? Antum tetapkan Allah punya sifat warna atau antum tolak Allah punya sifat warna? Iya benar sih, jawabannya diem. Nanti antum ya jangan diem terus gitu loh. Baik, yang menetapkan siapa? Allah punya sifat warna. Kan kalau dipikir-pikir segala sesuatu kan pasti ada warnanya. Terus kalau Anda menolak, karena kalau sesuatu memiliki warna berarti sama dengan makhluk, maka berarti itu tasbih, Allah tidak memiliki warna. Siapa yang menolak? Yang menetapkan? Nggak ada. Yang diam? Kok meneng kabeh? Siapa yang diam? Yang menetapkan? Tidak ada. Yang menolak? Tidak ada. Yang abstain? Nggak menetapkan, nggak menolak, siapa? Meneng bisa. Yang benar apa jawaban? Meneng maneh. Yang benar apa jawaban? Yang benar apa? Ditetapkan, ditolak, atau tidak dibicarakan? Ayo coba sini Sinta. Apa? Satu perwakilan angkat tangan, fardu kifayah. Kun rojulan. Masa ada yang berani? Tombol ngantuk. Gak ada ya, tawadhu semua ini. Yang benar, segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak membicarakannya, tidak menetapkannya, tidak pula menolaknya, maka berarti sikap kita apa? At-tawakuf. At-tawakuf yaitu kita tidak menetapkannya, tidak pula kita menolaknya. Karena menetapkan butuh dalil dan menolak sifat juga butuh dalil. Sedangkan Allah tidak pernah menetapkan sifat laun warna, dan Allah juga tidak pernah menolak sifat laun warna. Maka berarti tawakuf. Ya sudah, tidak usah dibicarakan. Para salaf terdahulu nggak pernah membicarakan hal tersebut, tapi orang-orang filsafat membicarakannya, memperdalaminya. Nah ini yang disinggung sama beliau. Man tawassa'a fil qaul, yaitu orang-orang yang panjang lebar membahas tentang sesuatu, minal mutaakhirin, dari orang-orang sekarang, itu dianggap lebih berilmu daripada orang-orang terdahulu dari kalangan salaf. Faminhum man yadun fi syakhsin annahu a'lamu min kulli man taqaddama minas sahabati wa man ba'dahum likathrati bayanihi wa maqalihi. Di antara mereka ada yang meyakini, menduga terhadap seseorang bahwasanya orang ini lebih alim dari orang-orang sebelumnya, dari kalangan sahabat, tabi'in dan setelahnya. Kenapa fulan ini lebih alim daripada para sahabat? Karena fulan ini lebih banyak menjelaskan tentang ilmu, lebih panjang lebar menjelaskan tentang ilmu daripada para sahabat. Ada ulama, ada orang yang katanya ulama, dia itu punya karya puluhan bahkan ratusan, bikin buku, karya tulisan ratusan bahkan ribuan mungkin. Kata orang-orang awam ini lebih berilmu daripada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar gak pernah nulis kitab. Ya gak? Pernah nulis kitab coba? Abu Bakar dan Umar gak pernah nulis kitab. Maka berarti fulan ini lebih alim daripada para sahabat. Alhamdulillah. Itu pemikirannya orang-orang awam di luar sana. Wa yaqul, kemudian lanjut kata Ibnu Rajab, wa qad futina katsirun minal mutaakhirina bihadza. Banyak di antara orang-orang belakangan itu terfitnah dengan hal ini. Wa dhannu anna man kathura kalamuhu wa jidaluhu wa khusumuhu fi masailid-din fa huwa a'lamu mimman laisa kadzalik. Mereka mengira bahwa orang-orang yang banyak berbicara, banyak berdebat,
banyak menentang pertentangannya dalam masalah-masalah agama, maka orang-orang mengira bahwa dia ini orang yang a'lam, orang yang berilmu, orang yang alim, ulama, daripada yang tidak seperti itu. Nah, kalau di zaman sekarang itu timbangannya itu kalau ustadz ini banyak kajiannya, nah, berarti dia lebih berilmu daripada yang sedikit jadwal kajiannya. Ini ustadz lebih alim karena dia kontennya lebih banyak daripada ustadz fulan yang kontennya di YouTube cuman sedikit. Ada ustadz tiap hari bikin konten, apa-apa dikontenin sama dia. Wah, ini lebih alim ini daripada yang nggak pernah bikin konten atau yang kontennya cuma sedikit saja. Itu timbangannya orang-orang awam demikian. Fulan lebih alim karena setiap hari dia membuat tulisan-tulisan di medsosnya, bikin status di medsosnya. Lebih alim daripada fulan yang nggak pernah bikin tulisan-tulisan quotes setiap hari. Ini timbangan awam. Ya, antum jangan seperti itu timbangannya. Jangan meniru timbangannya orang-orang awam, menilai, mengukur seseorang alim hanya dari hal-hal demikian. Qultu, maka kata beliau, hada fi zamani Ibni Rajab rahimahullah. Kata Syekh Abu Abdillah Jamal bin Furaihan Al-Harithi, ini diucapkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah di zaman beliau. Fakaifa lawit tala'a ala muta'alimati zamanina. Bagaimana lagi kalau Ibnu Rajab dia melihat para muta'alimah. Apa artinya muta'alimah? Apa muta'alimah? Ngelama. Tuh, antum kasih tulisan ngelama. Ya, orang-orang yang ngelama di zaman kita sekarang. Alladzina yamli'unal asyritata wal kutuba bikalamihim. Ini para orang-orang yang lama ini di zaman kita sekarang, mereka memenuhi kaset-kaset dan kitab-kitab dengan ucapan mereka. Ini zaman beliau dahulu tahun awal-awal 2000-an kaset. Jadi tersebarnya kaset. Kalau zaman kita sekarang memenuhi apa? Memenuhi medsos kita. Nah, sesuaikan dengan zaman sekarang. Betul ya siapa? Yang penuh di medsos kita setiap scroll siapa? Ulama atau ngelama? Ngelama yang keluar. Konten-konten kreator. Ya, para juhala, konten-konten kreator yang keluar. Setiap kali buka YouTube sing metu ra ini deh. Tuh iki maneh. Ya tuh ra ini fulan maneh sing keluar. Setiap hari bikin konten, bahkan satu hari bisa bikin 2 atau 3 konten. Apa yang lagi viral dibikin konten sama dia. Apa yang lagi viral dibahas sama dia. Ini orang-orang lama memenuhi medsos-medsos kita. Dan itu jadi konsumsi orang-orang awam. Fayaghtarun nasu bihim likathrati ma yusdiruna min asyritati kulla usbu'. Maka orang-orang awam manusia tertipu dengan orang-orang lama ini, terutama konten-konten kreator ini. Kenapa? Karena para konten kreator ini sering mempublikasi, memproduksi konten-konten, kalau di zaman beliau kaset, asyritoh, kaset-kaset. Ya, setiap minggu, setiap pekan ngeluarin kaset baru, ceramah baru. Nah, kalau sekarang ngeluarin apa? Video terbaru. Kalau ini setiap minggu, setiap pekan. Kalau konten-konten kreator itu setiap apa? Setiap hari. Setiap hari upload video terbaru. Zaman dulu itu orang ngeluarin kaset terbaru, isinya ceramah-ceramah mereka, kajian-kajian mereka, para ulama-ulama ini, atau quotes-quotes mereka, pendapat-pendapat mereka, kemudian mereka keluarkan dalam bentuk kaset, mereka sebarkan. Itu murni mereka menyebarkan ide-idenya. Tapi kalau sekarang para konten kreator cari apa? Cari followers dari konten-kontennya itu, cari viewers, cari likers, cari subscribers. Wa yukhrijunal kutuba kulla syahr. Ya, dahulu mereka menulis kitab-kitab dan mereka promosikan kitab-kitab itu setiap bulan. Jadi setiap bulan bikin kitab. Oh, Masya Allah.
Para ulama bertahun-tahun bikin kitab. Ini setiap sebulan sekali keluar kitab terbarunya. Ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang status. Setiap hari bikin status. Fayadunnunahum humul ulama. Orang-orang awam mengira ya ini ulama itu yang bikin konten setiap hari, yang bikin status setiap hari di medsos, ya itu ulama. Pemikirannya orang awam. Wa yaqulu Ibnu Rajab rahimahullah aidan, Imam Ibnu Rajab berkata lagi, fayajibu an yu'taqada annahu laisa kullu man kathura bastuhu lil qawli wa kalamu fil ilmi kana a'lama mimman laisa kadzalik. Maka wajib untuk diyakini tidak semua orang yang banyak berbicara tentang masalah ilmu maka berarti dia itu lebih alim daripada yang tidak banyak bicara. Jadi sing kakean ngomong itu jangan langsung dianggap fulan ini alim. Karena konten-konten kreator itu banyak ngomong atau sedikit ngomong. Kakean cocot. Iya, banyak ngomong. Ada fenomena apa dikomentari. Yang lagi viral apa dia berbicara. Setiap ada peristiwa-peristiwa diangkat di medsosnya menjadi perdebatan, menjadi pembicaraan, dan dia yang berbicara di situ. Maka jangan dianggap orang-orang yang banyak ngomong berarti dia lebih alim daripada yang sedikit ngomong. Nah, karena kalau dia memang benar-benar alim, maka dia tidak sembarangan ngomong. Dia berhati-hati dalam berbicara. Tidaklah dia berbicara kecuali dilandasi dengan ilmu. Intaha min kitabi bayani fadli ilmi salaf ala ilmi khalaf. Wa mimma yanbaghi an yumayyaz bihi man yutlaq alaihi lafdhu alim fi hadha zaman kibarus sin. Dan juga yang penting untuk kita membedakan siapa sih orang yang layak disebut sebagai ulama di zaman sekarang, yaitu mereka yang usianya senior. Ya, mereka yang usianya senior, artinya mereka yang sudah dewasa. Ya, sudah sepuh. Tapi nggak semua orang sepuh itu pasti alim. Hati-hati. Ya, jangan terus dianggap kalau sudah tua berarti pasti alim. Enggak. Di sini dia mengumpulkan dua kebaikan. Dia berilmu dan dia senior. Ada keistimewaan yang lebih daripada orang yang cuma sekedar berilmu saja, namun dia belum mencapai tingkatan senior atau sepuh. Kata beliau, wa an yakuna akhdul ilmi minal kibar syaratan fi talaqqil ilm. Dan hendaklah mengambil ilmu dari orang-orang yang senior itu adalah syarat dalam bertalaki ilmu. Wa fi hadzal zaman bi khassah, terutama di zaman kita sekarang, li annal kabira yakunu aghzara ilman. Ini alasannya. Karena orang yang sepuh, orang yang senior itu lebih melimpah ilmunya. Ya, lebih melimpah ilmunya. Wa akmala aklan, dan akalnya itu lebih sempurna. Ya, akalnya lebih sempurna. Wa ab'ada an ghalabatil hawa, dan dia masih jauh. Ya, dan dia jauh dari mengikuti hawa nafsu. Beda dengan yang mungkin usianya lebih muda. Mungkin dia berilmu tapi masih ada kecondongan hawa nafsu. Mungkin dia berilmu namun dia masih belum memiliki pengalaman. Mungkin dia berilmu namun dia masih belum bisa melihat realita dengan luas sebagaimana orang-orang yang sudah senior, yang sudah banyak makan. Ya, jangan makan garam lah. Makan pengalaman gitu aja. Makan garam akhirnya nanti gagal ginjal nanti. Wa fi dzalika yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Di sinilah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Manusia senantiasa dalam kebaikan sepanjang mereka mengambil ilmu dari para senior-senior mereka. Yaitu orang yang berilmu dan dia sudah senior. Wa an umanaihim, dan dari orang-orang yang amanah di antara mereka. Wa ulamaihim, dan dari orang-orang yang berilmu di antara mereka. Fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku.
Namun kalau manusia mengambil ilmu dari para orang-orang rendahan, ya orang-orang rendahan, yaitu tadi yang ngelama-ngelama tadi, nggak punya ilmu namun menampilkan diri sebagai ulama, berbicara tentang agama tanpa ilmu, dan orang-orang yang buruk di antara mereka, maka manusia akan binasa. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa rawal Khatibul Baghdadi rahimahullah bi sanadihi fi kitabihi Nasihati Ahlil Hadis an Ibni Qutaibah rahimahullah annahu su'ila an makna hadzal athar fa ajaba. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Nasihat Ahlil Hadis dari Qutaibah, Ibnu Qutaibah rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang ucapan Ibnu Mas'ud tadi, maka beliau menjawab, kata Ibnu Qutaibah, yuridu la yazalun nasu bi khairin ma kana ulama'uhum al-masyayikh. Yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah manusia itu senantiasa dalam kebaikan apabila ulama-ulamanya yang ada di antara mereka adalah masyayikh, orang-orang yang sudah berusia tua, orang-orang yang sudah senior, itu ulama-ulamanya. Ya bukan ulama-ulamanya tadi. Siapa ulamanya? Konten kreator. Siapa ulamanya? Orang-orang yang rusak akhlaknya. Siapa ulama mereka? Orang-orang yang ahli maksiat misalnya, atau orang-orang pemula yang tidak memiliki dasar keilmuan. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath. Bukanlah ulama-ulama mereka itu adalah al-ahdath, yaitu para pemula-pemula, orang-orang yang tidak dikenal belajar agama di mana, bahkan yang nggak bisa bahasa Arab, itu yang dijadikan ulama. Nah, ini menyebabkan manusia tidak dalam kondisi baik. Tapi kalau ulama-ulama mereka itu adalah orang-orang yang berilmu, mereka adalah senior, ya orang-orang yang sudah berusia matang, maka manusia dalam kondisi baik kalau ulamanya kayak gitu. Wa yu'allilu hadha tafsir fayaqul, dan beliau memberikan alasan kenapa beliau memberikan alasan atas penafsiran tadi Ibnu Qutaibah ya. Masih kata Ibnu Qutaibah rahimahullah, li'anna syaikha zalat anhu mut'atus syabab, karena orang yang sudah tua itu sudah berlalu masa-masa muda, yang dimana masa muda itu kan gejolak syahwatnya tinggi, ingin untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan, menuruti syahwatnya. Nah, orang-orang yang sudah tua, bukan lagi pemuda, maka syahwatnya naik atau turun? Sudah turun, keinginan-keinginannya itu sudah. Wahidatuhu, demikian juga dengan kestabilan emosinya. Ya, orang-orang tua itu lebih bisa mengendalikan emosinya daripada para pemuda-pemuda. Kalau pemuda-pemuda ini cepat apa? Cepat baperan, ya, ngamuan, cepat naik pitam. Tapi kalau para masyayikh, orang-orang yang sudah sepuh, itu masih bisa lebih wise, lebih sabar, lebih bisa menekan emosinya. Wa ajalatuhu, dan tidak tergesa-gesa. Ya. Kalau orang sudah matang usianya itu, ulama-ulama yang sudah matang usianya itu, mereka tidak tergesa-gesa berbicara menyikapi suatu fenomena. Mereka lihat terlebih dahulu, mereka dalami terlebih dahulu, baru kemudian mereka mengucapkan, baru mereka berfatwa. Tapi kalau para pemuda-pemuda tadi langsung kejar setoran, ada yang viral cepat-cepat dia komentari, cepat-cepat dia membuat sebuah tulisan, keburu nanti di yang desing liani. Kan gitu kan fenomena yang terjadi kan? Iya, ketergesa-gesaan. Akhirnya keliru, dihapus kontennya di situ. Ya, jadi nanti mikirnya belakangan. Yang penting bikin konten dulu. Ya, nanti kalau salah gampang, tinggal di take down saja videonya. Alhamdulillah. Ketergesa-gesaan. Wasafahuhu, dan orang-orang yang tua itu sudah berlalu masa-masa jahilnya, masa-masa bodohnya. Kalau para pemuda-pemuda ini masih dalam taraf masa-masa jahil, masih banyak perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Wastashaba at-tajribata wal khibrah. Demikian juga para orang-orang sepuh itu melekat padanya at-tajribah, experience,
sudah melekat padanya pengalaman-pengalaman hidup yang panjang, wal khibrah, dan ilmu yang sangat mendalam, khabir, ilmu yang sangat mendalam. Kalau para pemuda-pemuda itu cuma tahu permukaan ilmu saja. Tapi kalau para ulama yang sudah sepuh, itu ilmunya lebih mendalam lagi. Fala yadkhulu alaihi fi ilmihi asyubhah. Ya, mereka para masyayikh, para ulama-ulama sepuh, tidak ada syubhat yang masuk ke dalam ilmunya. Wala yaghlibu alaihil hawa, dan tidak dikalahkan dengan hawa nafsu. Wala yamilu bihi tama', dan mereka tidak condong pada ketamatan dunia. Kemudian wala yastazilluhu syaitan istizlal al hadath, dan mereka tidak digelincirkan oleh syaitan sebagaimana tergelincirnya para pemuda-pemuda atau orang-orang yang masih beginner, masih pemula. Wa ma'as sinni al jalalatu wal waqaru wal haibah. Di usianya yang sudah sepuh, mereka memiliki kemuliaan, mereka memiliki kehormatan, dan mereka memiliki kewibawaan. Wal hadath qad tadkhul alaihi hadhil umur. Adapun para pemuda-pemuda, meskipun mereka berilmu katakanlah, namun masih mungkin enggak kemasukan perkara-perkara tadi? Mungkin enggak? Mungkin. Ya, syahwatnya, gejolak syahwatnya masih tinggi. Kemudian tamak terhadap cita-cita, keinginan-keinginan duniawi masih ada. Tapi kalau orang sudah tua, sudah sepuh, ya sudah, tidak ada keinginan-keinginan duniawi seperti itu. Kalaupun ada, enggak seperti para pemuda. Alladhi aminat ala syekh, yang mana para syekh, para orang-orang sepuh selamat dari fitnah-fitnah tadi. Fa idza dakhalat alaihi wa afta halaka wa ahlak. Maka kalau orang alim kemasukan perkara-perkara tadi, maka dia akan binasa dan membinasakan orang lain. Waqad aqada Ibnul Bar dan seterusnya. Ini beliau menyebutkan maraji', yaitu kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. Kalau mau baca lebih lanjut, kata beliau bisa membaca tulisan Al-Imam Ibnu Abdil Bar yang berjudul Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tambahkan materi tambahan dari kitab Syarah Al-Usul As-Sittah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan di halaman 100, Al-mas'alatus sadisah min ahammil muhimmat at-tamyiz baina ulama'il huda min ulama'id dhalalah. Di antara perkara yang sangat penting dari yang terpenting adalah at-tamyiz, membedakan antara ulama-ulama yang menyeru manusia kepada petunjuk dengan ulama-ulama yang menyeru manusia kepada dhalalah, kepada kesesatan. Itu harus dibedakan. Jangan disamakan. Karena orang-orang awam itu menyamakan. Jangan banding-bandingkan atau beda-bedakan ulama. Ya, sama semua itu adalah orang-orang alim yang harus kita hormati. Jangan dikotak-kotakkan. Ini ulama salafi, ini ulama sufi, ini ulama ikhwanul muslimin, ini ulamanya Hizbut Tahrir. Jangan. Mereka semua ulama-ulama ahli ilmu. Loh, enggak. Harus dibedakan antara ulama ahlus sunnah dengan ulama ahlul bid'ah. Jangan disamakan. Fa inna hadza mufidun lil ghayah. Karena ini sangat bermanfaat sekali kalau orang bisa membedakan antara ulama hak dengan ulama batil. Lidzalika la budda an yumayyaz baina ulama'is sunnah wa ulama'il bid'ah. Oleh karenanya harus dibedakan antara ulama sunnah dengan ulama bid'ah. Minal asy'ariyah, dari kalangan asy'ariyah, was sufiyah, dari kalangan sufi, wal hizbiyah, dari kalangan hizbiyah, minal ikhwanil muslimin wa ghairihim, dari kalangan ikhwanul muslimin atau yang satu spesies dengan mereka.
Fala budda an yumayyaz baina ulama'il huda wa ulama'id dhalalah wa hadha innama yakunu bi ma'rifatil haqqi wal batil. Bagaimana caranya membedakan antara ulama yang di atas sunnah dengan ulama yang di atas bid'ah? Yaitu dengan kita mengetahui yang hak dan yang batil. Kita tahu yang sunnah dan kita juga tahu yang batil. Kita tahu yang bid'ah. Jadi nggak cukup jamaah antum cuman belajar yang sunnah saja, jangan belajar bid'ah. Nanti kalau belajar sunnah toh, ya sudah otomatis orang-orang yang batil akan kalian ketahui sendiri. Betul nggak ucapan seperti itu jamaah? Jadi metode belajarnya itu cuman belajar sunnah, jangan belajar bid'ah. Cuman belajar tauhid, jangan belajar syirik. Betul nggak? Nggak betul. Harus satu paket. Nggak cukup antum belajar tauhid tok, harus antum belajar tahu tentang kesyirikan. Nggak cukup antum belajar sunnah tok, harus antum belajar juga tentang bid'ah. Ya, maka dengan antum pelajari yang tauhid, yang syirik, yang sunnah dan bid'ah, antum bisa membedakan, bisa mengendus mana ulama sunnah dan mana ulama bid'ah. Termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika mendapati ada seorang dai, seorang ustadz yang berbicara, kemudian antum tahu ucapannya ini menyimpang dari sunnah, antum bisa mendeteksinya. Wallah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak antum misalnya lagi Jumatan di mana gitu? Ya tempat random. Antum lagi Jumat, lagi safar atau mungkin lagi di mana gitu. Antum nemu ada masjid, antum Jumatan di situ. Khotibnya lagi khutbah. Kemudian khotibnya mengucapkan suatu ucapan yang antum tahu ini ucapan batil. Nggak mungkin ahlus sunnah mengucapkan ucapan seperti ini. Para jamaah, ya, kita ini ya, banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan karena di tempat kita ini ada makam wali fulan. Antum dengar kayak gitu ya, mantuk-mantuk kan? Ya Pak Jawa. Antum dengar kayak gitu? Antum setujui atau antum tolak ucapannya tadi? Ketika antum bisa mendeteksi enggak tepat ini cangkeme wong iki. Antum bisa mendeteksi meskipun antum nggak bisa membantahnya. Ya, meskipun antum tidak bisa mendebatnya, tapi minimal antum sudah punya detektor, ya punya sensor untuk bisa membedakan antara ulama yang hak dengan ulama yang batil. Itu nikmat dari Allah. Syukuri. Nah, syukuri itu. Jadi sekali lagi sensornya harus aktif. Ya, sensornya harus aktif. Ada seorang dai yang mengucapkan ucapan yang batil, antum harus nyala sensornya. Nah, kalau sensor antum mati, nah ini berarti rusak sensornya. Jangan sampai. Faman talabal ilma wa arafa al-haqqa wa arafa ahlah wa arafa al-batil wa arafa ahlah. Wan nasu fi hadza qisman. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu, dia mengenal kebenaran, maka dia pasti akan mengenal orang-orang yang di atas kebenaran. Ketika dia belajar tentang kebatilan, maka dia akan mengetahui orang-orang yang di atas kebatilan itu. Nah, manusia dalam masalah ini itu ada dua jenis. Ada dua golongan. Al-qismul awal, golongan yang pertama adalah thalibu ilmin, para penuntut ilmu. Golongan yang kedua adalah al-awam, orang-orang awam. Penuntut ilmu, kata beliau, fa'idha arafal haqqa arafa ahlah. Seorang penuntut ilmu itu kan dia belajar. Maka ketika dia belajar tentang kebenaran, dia belajar tauhid, dia belajar sunnah, maka otomatis dia akan mengetahui siapa sih dai-dai, ulama-ulama yang di atas sunnah, di atas tauhid itu. Karena dia sudah tahu ilmunya. Kama jaa an Ali radhiyallahu an, sebagaimana datang ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, qal i'rifil haq ta'rif ahlah. Kenalilah kebenaran, maka niscaya kalian akan tahu siapa orang-orang yang di atas kebenaran itu. Fabi ma'rifatihi lid dalil wa an yajtahida ala muwafaqati salafi
bi an yastashiba hadzal aslal azim wa huwa fahmul kitabi was sunnah bi fahmi salaf. Idza stashaba hadza faman kana qa'iman bi fahmi salaf fahum ahlul haq wa man kana mukhalifan lidzalik fahum ahlul batil. Maka dengan seorang penuntut ilmu tahu tentang dalil-dalil, dia punya ilmunya, kemudian dia berusaha untuk mencocoki para salaf dalam pondasi yang besar ini, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Maka dia akan melihat siapa sih dai-dai, ulama-ulama yang di atas sunnah ini. Kalau ada seorang dai yang tegak mencocoki pemahaman para salaf, dia akan tahu ini ulama di atas akidah yang hak. Ini ulama sunnah, ini ulama yang hak. Tapi kapan dia tahu ada seorang ulama, seorang dai yang menyelisihi pemahaman salaf, dia langsung bisa mendeteksinya ini adalah orang yang tidak di atas sunnah alias dai-dai yang menyeru kepada dhalalah. Itu membedakan antara yang hak dengan yang membedakan antara ulama huda dengan ulama dhalalah. Bagi penuntut ilmu caranya tadi. Ya, antum belajar usul as-sunnah. Ya, pokok-pokok sunnah. Nanti antum dengan sendirinya bisa mendeteksi siapa orang-orang yang di atas sunnah, dai-dai yang di atas sunnah, ulama-ulama yang di atas sunnah. Otomatis itu sudah. Ya, tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan antum harus menghilangkan semua kecenderungan hawa nafsu. Ya, jangan sampai kemudian karena antum cinta sama seseorang, jelas-jelas orang itu menyimpang dari jalan sunnah, antum tetap bela mati-matian. Karena fulan ini punya jasa yang banyak sama saya, tetap dianggap sebagai ulama sunnah. Kenapa? Karena dia banyak membantu saya, banyak menolong saya, banyak punya jasa sama saya. Nah, ini harus disingkirkan yang kayak gini. Harus insaf dalam masalah menentukan siapa ulama sunnah dan siapa ulama dhalalah, ulama bid'ah. Kemudian golongan yang kedua adalah al-awam, orang-orang awam. Bagaimana cara mereka membedakan antara ulama yang hak dengan ulama yang batil? Ya, orang-orang awam beda. Nah, ustadz sunnah sama ustadz bid'ah. Kalau thalibul ilmi kan enak, punya ilmunya. Antum thalib belajar tentang akidah, usulus sunnah, yang itu menjadi landasan antum, barometer antum, timbangan antum untuk membedakan antara ulama yang hak dengan ulama yang batil. Lah nek wong-wong awam ya apa? Ya, apa caranya orang-orang awam membedakan antara ulama sunnah dengan ulama? Kalau orang-orang awam sekarang membedakannya apa ya? Jenggotnya, oh ini jenggotnya panjang ini ulama sunnah ini. Itu timbangannya orang awam. Kata beliau, kalau orang-orang awam cara membedakannya gini. Wahum innama yumayyizuna ulama al-haq wal huda min ulama'id dhalalah bi an yaqisu haula 'alal ulama'il ladzina humidat siratuhum fis sunnah. Kalau orang awam, cara membedakan antara ulama yang hak dengan ulama yang batil adalah dengan mengkiaskan ulama tersebut dengan orang-orang yang memang sudah dikenal sejarahnya, dikenal dia itu di atas sunnah. Dikiaskan, misalnya ada seorang ustadz nih. Nah, ustadz ini baru nih di kampung kita ini. Nah, apakah ustadz ini ustadz yang di atas sunnah atau di atas bid'ah? Coba kiaskan ucapannya dia. Coba bandingkan ucapan dia, pendapat-pendapatnya dengan orang-orang yang sudah antum ketahui sirahnya dia, sejarahnya dia, matinya dia, sudah terkenal dia ini adalah seorang ustadz yang di atas sunnah. Kalau di negeri kita siapa? Kalau di negeri kita siapa? Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Bandingkan, kiaskan dia dengan Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Kalau ucapannya menyimpang dari beliau, akidahnya menyimpang dari beliau, maka pastikan dia sudah bukan di atas sunnah. Nah, karena beliau itu sudah sirahnya, beliau itu sudah sirahnya terbukti masyhur, beliau sampai wafatnya di atas sunnah, di atas akidah salaf. Faminal ulama alladzina humidat siratuhum fis sunnah
Wa akhbaruhum wa dinuhum al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Ini kalau beliau ya di Saudi ya. Jadi orang-orang awam kalau di Saudi mengkiaskan ulama-ulama yang belakangan, dikiaskan kondisinya dengan ulama-ulama yang sudah terkenal sirahnya di atas sunnah. Seperti siapa? Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Di Saudi terkenalnya beliau. Wal Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Imam Al-Albani, wal Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya. Tapi kalau di negeri kita orang-orang awam bagaimana mengukur kesalafiyahan seseorang dikiaskan dengan Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Karena di negeri kita ini beliau yang dikenal sirahnya di atas sunnah, ya. Tanpa mengesampingkan ulama-ulama yang lain. Wa amsaluhum fal ami yaqisu haula alladzina yuqalu lahum ulama fi zamani fi hali haula'il ulama alladzina urifu bis sunnah wa matu 'alaiha rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Maka orang awam tugas mereka mengkiaskan orang-orang yang katanya ulama di zaman mereka, di zaman kita sekarang sing jari ini ustadz yang katanya ulama, itu dikiaskan dengan ulama-ulama yang sudah meninggal, yang sudah dikenal sirahnya di atas sunnah. Rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Fayaqisuhum fi usuliddin. Maka dikiaskan dalam perkara-perkara usul, perkara-perkara prinsipnya. Amma masail fiqhiyah fa amruhum wasi'. Bukan dikiaskan masalah-masalah fikihnya, masalah-masalah cabangnya. Wah, ini berbeda dengan Ustadz Yazid ini. Kalau Ustadz Yazid itu kalau sholat, ya, dia tuh sedekahnya tuh di bulan ini rodok ngisor sidik. Wah, ini berarti Ustadz bid'ah karena menyelisihi Ustadz Yazid. Oh, ini perkara apa ini jamaah? Ini perkara cabang, perkara masail ijtihadiyah. Nggak masalah menyelisihi. Tapi kalau perkara-perkara usul, perkara-perkara pokok, prinsip-prinsip agama tentang tauhid, tentang asma wa sifat, tentang bagaimana pemimpin menyikapi penguasa kaum muslimin, tentang al-wala wal bara kepada orang-orang kafir. Kalau menyelisihi ya para ulama-ulama yang sudah dikenal sirahnya di atas sunnah, maka pastikan dia sudah bukan seorang dai yang di atas sunnah. Ini barometernya orang apa ini? Orang awam. Ya, kalau antum penuntut ilmu, ya apa barometernya tadi? Antum mengukur seseorang di atas sunnah atau tidak dengan apa? Kok lali jamaah? Nah, kalau talibul ilmin mengukur, menilai seseorang di atas sunnah, ya ustadz di atas sunnah atau di atas bid'ah, mengukurnya dengan apa antum? Dengan dalil, dengan ilmu. Karena antum telah mempelajari dalilnya, mempelajari ilmunya. Tapi kalau orang awam mengukurnya dengan apa? Dengan ulama yang sudah dikenal sirahnya di atas sunnah. Paham ini jemaah? Ya. Itu orang awam. Ya, seperti nanti antum mungkin kalau di keluarga antum yang awam-awam, ya diarahkan ke situ aja. Oh, ini ada ustadz baru ini muncul di YouTube. Ketoknya ustadz mukanya adem, kira orang awam kan gitu kan. Rek ini adem, kan bersahaja gitu. Coba bandingkan ucapan dia dengan ucapan-ucapan Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Coba setel yang tentang tauhid. Oh, ternyata waktu disetel videonya tentang tauhid, dia mengatakan Allah tidak di atas. Kalau Allah di atas, Allah butuh tempat. Ini melengsing misalnya. Ya, ini sudah remove sudah. Ini bukan di atas sunnah pasti. Nah, karena kalau dilihat Ustadz Yazid enggak kayak gitu. Beliau menetapkan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya ditetapkan tanpa diserupakan dengan makhluk dan seterusnya. Paham jemaah ya? Ya. Dan kemudian yang berikutnya al-mas'alatus sabi'ah. Masih kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, la budda minat tamyiz bainal ulama wal ubbad wal wu'ad.
Ini yang penting ini. Harus dibedakan antara ulama ahli ibadah atau al-wu'ad, orang yang memberi nasihat, petuah. Nah, kalau mau dikelompokkan ada ulama, alim, ada apa tadi? Al-ubad, ahli ibadah, ada al-wu'ad, pemberi nasihat, atau an-nasih dan seterusnya. Ada juga al-muballigh atau dai, penceramah, khotib, dan ada juga qori, qori'ul Quran, imam masjid. Nah ini kalau di Indonesia semua ini disebut apa? Ulama. Semua ini disebut ulama. Orang ahli ibadah, masya Allah dia ini puasa Senin Kemis gak pernah lepas. Kalau malam tahajud ya kemana-mana apa? Berzikir terus lisannya. Oh ini langsung dianggap apa orang seperti ini? Ulama. Langsung dianggap ulama. Ucapannya itu ditanya-tanya tentang agama, dimintai fatwa, dimintai pendapat. Padahal dia statusnya hanya apa? Obat, ahli ibadah. Ini harus dibedakan jemaah. Karena orang-orang awam nggak membedakan itu semua. Qori, imam di masjid, masya Allah suaranya bagus, luar biasa, hafalannya luar biasa. Ya sudah, tempatkan dia pada posisinya. Dia hanya sebatas qori'ul Quran, orang yang indah bacaan Qurannya, orang yang punya hafalan Al-Quran. Ya sudah, apakah mesti dia kemudian menjadi seorang ulama? Hah? Nggak mesti. Bahkan terkadang korek-korek seperti itu. Korek-korek seperti itu. Mereka cuma pandai membaca Al-Quran tapi nggak paham dengan apa yang dia baca. Iya. Apalagi kalau di Indonesia ada gelar apa? Hafidh. Hafidh, al-hafidh. Lulus dari pondok tahfidz dapat gelar al-hafidh. Itu sudah kayak ulama besar. Di kampungnya itu sudah jadi ulama besar. Ditanya-tanya tentang masalah agama apapun, padahal nggak ngerti bahasa Arab, nggak paham dengan apa yang dia baca. Hafal betul hafal, suaranya bagus betul bagus. Kalah Syekh Sudes. Betul, nggak mengingkari kita hal itu. Tapi dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Masa terus jadi ulama hanya gara-gara dia ini indah bacaan Qur'annya? Maka hati-hati, orang-orang awam kadang kayak gitu. Fa inna katsiran minan nas la yumayyizu bainahum. Banyak di antara manusia yang nggak bisa membedakan. Bahkan mereka tutup mata sudah. Pokoknya yang casingnya agamis, itu sudah pasti ulama. Kadang juga media-media itu gitu, sebel kita ini. Jadi pernah kita lihat di salah satu media itu ada seorang orator waktu demo-demo itu, yang naik pickup atau naik truk itu biasanya, tahu ya, oratornya itu loh. Ya, yang bawa toa, yang naik pickup atau truk itu yang koar-koar. Nah, itu ketika diwawancarai sama salah satu televisi, kan ada namanya di bawah itu. Namanya fulan, bawahnya ulama. Ditulis ngono itu. Tulis saja provokator. Itu harusnya. Tapi sama televisi-televisi ditulis ulama. Orang-orang awam melihat, oh ini ulama ini. Karena dia berani lantang mengkritik penguasa di depan umum. Provokator, bukan ulama itu. Fama in yara wa'idan mu'athiran aw khatiban balighan illa wa ya'udduhu minal ulama. Tidaklah manusia itu melihat ada seorang yang wa'id, yang pandai memberi nasihat. Dalam nasihatnya. Kalau bikin quotes, bikin catatan, bikin kata-kata itu bagus sekali. Kalau merangkai kata-kata itu, khatiban mu'athiran, wa'idhan mu'athiran, yang benar-benar membekas di hati seseorang nasihat-nasihatnya. Atau seorang khatib yang luar biasa ketika berkhutbah. Orang-orang awam pasti akan menganggap mereka ini sebagai sosok apa? Ulama. Bal yuqaddimuhu 'alal ulama. Bahkan gak cuma situ. Mereka orang-orang awam ini lebih mengedepankan para khotib-khotib tadi, para ustadz-ustadz tadi, dai-dai tadi, lebih dipegang ucapannya daripada ulama yang beneran.
Wahada ghalat, kata beliau. Ini keliru. La budda an yufarraq bainal alim wa bainal wa'id wad da'iyah. Maka harus dibedakan antara orang yang alim, ulama, atau pemberi nasihat, atau dai, mubaligh, penceramah. Itu harus dibedakan. Khatib harus dibedakan. Fal ubbad wa ghairuhum. Adapun al-ubbad, orang yang ahli ibadah. Kayak tadi yang kita sampaikan. Ada tetangga kita katakanlah dia itu ibadahnya luar biasa. Ya, Senin Kemis rajin puasa, puasa Daud, kemudian juga rajin sholat di masjid, gak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam di masjid, tuh luar biasa. Selalu shaf pertama, ya kan? Masya Allah luar biasa ibadahnya. Maka harus ditekankan siapa sih seorang ahli ibadah itu? Ahli ibadah fal abid huwa rajulun sahibu salatin wa ibadatin talaqqa ilmuhu minal ulama fata'abbada bima ma'ahu minal ilm. Seorang yang ahli ibadah itu hanya sebatas seseorang yang rajin sholat, rajin ibadah. Dia mengetahui ibadah-ibadah itu dari alim, dari ulama. Kemudian dia pakai ilmu yang dia ketahui itu dia amalkan dalam kesehariannya. Sudah sebatas itu. Paham ya? Ahli ibadah itu kan gitu. Dengerin ceramah. Kemudian dia baru tahu ini, kalau misalnya ada amalan ini, amalan ini, amalan ini. Oh iya, baru tahu saya. Maka kemudian dia amalkan. Setelah dia tahu, dia amalkan apa yang dia ketahui. Maka fa in ta'abbada wa aktsaru ta'abbud, dan dia banyak beribadah. Fa in ta'abbada ala khilafi ma talaqahu minal ilm faqad waqa'a fil bid'ati wa halak. Kalau ahli ibadah tadi mengamalkan ibadah dari ilmu yang dia dapatkan, tapi ternyata ilmunya itu adalah ilmu yang salah, keliru, maka dia jatuh dalam kebid'ahan. Contoh misalnya kemarin di bulan Rajab ada ahli ibadah yang baru tahu tentang sholat raghaib. Tahu sholat raghaib? Apa jamaah? Nah, sholat raghaib bulan Rajab dilakukan kapan? Antum nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Atau pelakunya antum? Sholat yang dilakukan di malam Jumat pertama di bulan Rajab antara maghrib dan isya. Nah, ada itu seorang dai menyampaikan tentang fadilah sholat raghaib. Nah, ini ahli ibadah ini ngrungokno, dengerin dia. Oh, baru tahu ada sholat raghaib. Dikerjakan sama dia. Nah, berarti dia mengerjakan sesuatu yang apa? Bid'ah. Karena menyelisihi dalil. Tapi kalau dia mengerjakan sesuatu yang memang di atas sunnah, di atas hak, maka berarti dia ahli ibadah yang memang benar-benar di atas kebenaran. Tapi ya sudah, dia sebatas ahli ibadah. Dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Wes ikut tok. Nggak layak dia ditanya-tanya tentang agama, atau kemudian dikasih meja untuk ceramah, dikasih jadwal untuk kajian. Pantas nggak ahli ibadah dikasih kayak gitu? Pantas. Bukan kapasitasnya. Wal wa'id, adapun seorang yang wa'id, ya memberi nasihat, ya pemberi petua, apa tugasnya dia? Huwallazi yashhadha himaman nas fi an yaqumu bil awamir syar'iyyah wa an yatrukul muharramat. Seorang pemberi nasihat itu tugasnya hanya sebatas dia menstimulus orang-orang agar giat melaksanakan perintah Allah dan agar takut melaksanakan larangan Allah. Jadi tugasnya memberi wejangan, memberi nasihat. Itu tugasnya adalah untuk menyemangati orang-orang agar beramal soleh dan untuk menakut-nakuti orang-orang supaya tidak bermaksiat. Itu tugasnya. Faya'iduhum fi dzalik. Amma du'atu
fahumul ladzina yanquluna lin-nasil ilma alladzi ata bihil ulama wa yad'unahum ilaihi. Adapun dai, agak kita ini dai itu tugasnya cuman menukil ucapan ulama. Paham ya kapasitasnya ya? Cuman menukil ucapan ulama, kemudian disampaikan kepada manusia, dan manusia diajak kepada ucapan ulama tersebut, diseru kepada ucapan ulama tersebut. Ini tugas seorang dai. Sebatas itu saja. Wal alim, adapun seorang yang alim, huwallazi ya'rifu syari'ata wa ya'rifu halalaha wa haramaha wa ya'rifu i'tiqada ahli sunnati bil adillati syar'iyyah. Adapun orang alim, dialah yang paham tentang syariat ini. Dia paham tentang yang halalnya, yang haramnya. Dia paham tentang akidah-akidah ahli sunnah dengan dalil-dalilnya yang syar'i. Ya, makanya kalau ada syubhat, tanyakan kepada orang alim. Ya, tahu jawabannya apa syubhat ini. Ya, adapun seorang dai mungkin tahu, tapi dia hanya sebatas taunya dari siapa? Dari ulama. Ya, seorang dai bisa dia bantah syubhat-syubhat itu, tapi dia cuma sebatas menukil ucapan ulama tadi. Waqad yakunul alim wa'idhan, waqad yakunul alim abidan, waqad yakunul alim da'iyatan. Bal al-aslu fil ulama annahum du'atun. Nah, terkadang ada seorang alim ulama yang dia juga pemberi nasihat. Ada seorang ulama yang sekaligus ahli ibadah. Ada seorang ulama yang sekaligus dai. Bahkan secara asal semua ulama itu adalah dai. Secara asal. Fakullu alimin ta'allama wa akhadha yu'allimun nas wa yansyurul ilma fahuwa da'iyah. Seorang ulama yang dia mengajarkan ilmu kepada manusia, menyebarkan ilmu di tengah manusia, maka ulama ini sekaligus apa? Dai. Ya, dia ulama sekaligus dai. Lakin qad yujadu rajulun da'iyatu wala yakunu aliman. Tapi ada loh seseorang yang dai, seorang dai, tapi dia bukan orang alim. Jadi kalau ulama sudah pasti dai, tapi kalau dai belum tentu ulama. Paham tuh? Ini kaidah jemaah. Setiap ulama pasti dai, tapi seorang dai belum tentu ulama. Wala yakunu aliman wa qad yujadu wa'idun wala yakunu aliman wa qad yujadu abidun wala yakunu aliman. Ada orang yang ahli ibadah, tapi dia nggak mesti seorang ulama, nggak mesti dia itu alim. Tapi ulama itu ahli ibadah. Ya, kalau ulama itu ahli ibadah. Kemudian di sini beliau mengatakan, wa man lam yumayyiz bainal ulama wal ubbad wal wu'ad fasayaqa'u fi mahlakatin. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara ulama, dai atau wa'id, pemberi nasihat, barang siapa yang tidak bisa membedakan itu semua, dia akan terjerumus ke dalam kebinasaan. Wa min adillati dzalik ma thabata fi sahih Muslim min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Di antara dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yaitu kisah tentang pembunuh 99 jiwa. Masyhur ya? Hah? Intinya dia nanya, dia bertanya kepada manusia tentang orang yang bisa menuntunnya untuk bertobat kepada Allah, karena dia sudah membunuh 99 jiwa. Fadulla ala abid, maka dia diarahkan oleh orang-orang kepada seorang abid ahli ibadah. Kemudian dia mengatakan, ini qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan fahalli min taubah. Wahai fulan, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah mungkin aku bisa bertaubat? Maka ahli ibadah ditakoni koyo ngono.
Maka dia menjawab pakai ilmu atau tidak? Nggak pakai ilmu. Dia mengatakan lah, oh parah ente. Ya mata ini uang 99, nggak ada taubat bagimu, parah kau ini sudah ini. Faqatalahu, karena sudah merasa gelap, ya sudah nggak ada jalan taubat, ya mesisan wis. Ya sudah kadung kehujanan sekalian nyemplung, sudah kadung basah sekalian nyemplung, maka dibunuh orang tadi. Fakam malabihil mi'ah, digenapkan menjadi 100. Tsumma sa'ala an alami ahlil ard fadulla ala alim. Dia masih berharap bertobat. Dia tanya siapa orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini, maka manusia mengarahkannya kepada alim, bukan abid. Alim, orang yang berilmu. Kemudian dia mengatakan, ini qataltu mi'ata nafsin fahal min taubah. Sesungguhnya aku membunuh 100 orang, apakah ada taubat bagiku? Faqala na'am. Karena yang ditanya orang alim, maka jawabannya pun di atas ilmu. Iya, ada pertaubatan bagimu. Wa may yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu dengan taubat? Antara kau dengan taubat. Gak ada yang menghalangimu untuk bertaubat. Intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardi qaumika fa innaha ardus su'. Kau pergilah menuju kampung fulan, karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka. Dan jangan balik ke kampungmu lagi, karena kampungmu itu kampung yang buruk. Itu orang alim. Ketika ditanya, maka memberikan solusi. Ya. Kemudian kurang sudah. Apa? Dan kita singkat. Al-mas'alah at-tasi'ah, mafasid adami tamyiz bainal ulama wa ghairihim al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilm. Ini sebenarnya penjelasan dari dalil tadi. Apa kerusakannya sih? Orang yang tidak membedakan antara ulama yang hak dengan ulama yang batil, emang ada kerusakannya? Oh iya, kerusakannya besar. Yaitu seseorang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, seperti dalil tadi. Kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min suduril ulama wa innama yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi, Allah tidak akan mencabut ilmu ini secara tiba-tiba dari dada para ulama. Jadi nggak mungkin para ulama tahu-tahu semua dibuat ngeblank. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin. Tapi cara Allah untuk mengangkat ilmu dari suatu kaum adalah dengan mewafatkan para ulama, orang-orang yang alim. Sampai tidak tersisa ulama di antara mereka, maka manusia mengambil orang-orang bodoh, jahil sebagai rujukan dalam beragama. Mereka ditanya, mereka menjawab tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini kayak zaman sekarang, orang-orang mengambil rujukan agamanya dari siapa? Dari konten kreator, iya. Atau dari apa ya? Banyak orang-orang sekarang juga, di antara sebagian orang yang belajar agamanya itu lewat apa, video-video pendek yang animasi-animasi gitu loh, ya reels. Belajar agamanya dari situ, nggak jelas iki suara. Bahkan suaranya suara Google, nah ya suaranya Google. Ya. Belajar agamanya lewat situ dong, orang-orang awam. Maka di sini beliau memberikan nasihat. Falidha ya tullabal ilm, jiddu, ini buat antum ini, jiddu wajtahidu fil ilm. Wahai para penuntut ilmu, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Fa innan nasa fi hajatin ilaikum ashadda min hajatihim ilal hawa alladhi yatanaffasunahu wa ila ta'ami wasyarab alladhi ya'kuluna. Wahai para penuntut ilmu, para santri-santri, bersungguh-sungguhlah antum dalam belajar. Yang ngantuk-ngantuk, bersungguh-sungguhlah antum dalam belajar di ma'had ini. Kenapa? Karena orang-orang di luar sana
Manusia-manusia di luar sana membutuhkan antum lebih daripada kebutuhan mereka terhadap udara yang mereka pakai buat nafas. Mereka lebih butuh antum daripada makan dan minum yang selama ini mereka makan dan minum itu. Waqad naqala Ibnul Qayyim 'anil Imam Ahmad annahu qala, Imam Ahmad mengatakan inna hajatan nasi ilal ilm asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Maka jangan main-main, jangan guyonan, jangan bercanda. Yang serius, orang-orang di luar sana, masyarakat kita itu jauh membutuhkan antum, membutuhkan ilmu daripada makan dan minum tanpa mereka sadari. Nah, sebagaimana kata beliau, tanpa mereka sadari, orang-orang di luar sana gak sadar kalau mereka butuh ilmu. Cuman kita sadar, mereka butuh dipahamkan tentang tauhid. Mereka butuh dai-dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyeru mereka kepada sunnah, yang menyeru mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka serius dalam belajar karena manusia membutuhkan itu semuanya. Dan sebenarnya banyak sini tambahan-tambahan dari beliau, seperti di sini soal syahadah al-akademiyah, soal gelar-gelar akademis. Apakah seorang ulama itu dikenal lewat gelar akademisnya? Apa misalnya? Doktor. Apakah kalau doktor sudah pasti ulama? Ini dibahas sama beliau, cuman karena waktunya mungkin sudah mepet. Jadi nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terus juga tentang tazkiyah. Apakah seorang ulama itu haruslah seorang yang mendapatkan tazkiyah, rekomendasi? Apakah perlu seorang dai itu rekomendasi? Kalau tidak ada rekomendasi berarti dia nggak layak untuk diambil ilmunya, nggak layak dikatakan sebagai ulama dan seterusnya. Ini juga menjadi pembahasan beliau. Karena ada orang-orang yang hulu dalam masalah tazkiyah. Seakan-akan tazkiyah itu sudah menjadi stempel yang paten, sampai dia mati kapanpun tazkiyahnya itu tetap ada. Hatta dia menyimpang bagaimanapun tetap ada tazkiyahnya itu. Ini hulu. Baik, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.